Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ngobrol-ngobrol mengenai kompos. Ini saya menyebutnya kompos ala pemalas. Karena ya hanya saya tumpuk di kebun seperti ini. Ini saya lubangi agak dalam ini. Sekitar 30 cm. Saya lubangi 30 cm. Ini mulai ujung sana sampai ujung sini itu kira-kira 1-2 meter lah, 2 meter ini sampai sana. Ini dari sini ke sana juga 2 meter. Ini jadi bentuknya lingkaran 2 meter diameternya. Kenapa saya sebut kompos pemalas? Karena ya hanya saya tumpuk saja. Ini kebetulan saya mau bongkar. Saya lagi butuh media tanam untuk tanam jahe sama kencur sama kunyit. Nah, sekarang kita intip dulu kompos ala pemalas. Ini nggak apa-apa lah, sekedar ditumpuk-tumpuk saja kok. Nah, ini jerami sama daun kering. Ini kalau sekedar ditumpuk saja, nggak pakai apa-apalah. Ya pokoknya cuman ditumpuk, semua dikumpulkan, brak-brok lalu ditinggal. Ya begini hasilnya. Ini 1 tahun, ya musim penghujan kemarin lah. Saya timbun terus setiap hari. Pokoknya kalau saya membersihkan kebun, ya wes taruh di sini. Untuk yang batang pisang saya letakkan di sebelah yang sana. Ada lagi 1, tapi saya khususkan batang pisang sama bonggolnya. Ini rencana mau saya bongkar, mau saya balik. Maksudnya, nah ini komposnya sudah setengah ini yang jadi segini. Ini yang belum, ini yang ke bawah ini sudah. Jadi yang sudah jadi ini ada kali kalau setengah meter ke bawah ini. Untuk yang kayak gini kita selesaikan saja dulu, kita jadikan kompos saja dulu. Kita intip-intip sebentar. Ya maaf lah, ini hanya ngobrol-ngobrol ringan saja kita sekarang. Nah, ini apa ini? Oh, ini kulit nangka. Oh, ini Trichoderma hamantum. Ini pengurai kalium. Ya bolehlah, nanti kita campur. Kita lihat yang sebelah sini. Kemarin saya menemukan banyak mycorrhiza di sini. Oh iya, ini. Kalau mycorrhiza itu sebaiknya yang di tanah saja ya. Kalau yang di semacam kayak gini lah, tanah, terus ada putih-putihnya gitu. Sebenarnya hampir semuanya ada mycorrhizanya ini, tapi yang paling menonjol itu yang di sebelah sini. Kalau saya mengamati tempatnya mycorrhiza itu biasanya itu tanahnya ya kayak gini, agak keras gini. Tapi sebenarnya nggak keras. Oh, remah. Awalnya tadi terlihat sangat keras. Itu ciri khasnya biasanya. Nah, ini sudah selesai. Ini yang dari koi sapi ini kayaknya. Karena ya saya campur semua dulu. Wah, ada plastik. Nah, ini nih.
Ini yang bagian fermentasi. Ini letaknya di pengomposan, bukan di tanaman sama kayak cacing. Cacing itu letaknya di pengomposan, bukan di tanaman. Inilah susahnya kalau bikin kompos. Ya namanya barang itu kan yo ada baiknya, ada buruknya. Nah, kalau kompos itu baiknya menyuburkan tanah. Iya, menyuburkan tanah dan menyuburkan tanaman. Tapi kita harus tepat cara menanganinya. Pertama, ini dibersihkan dari kompos yang mau kita pakai. Solusinya gimana? Diayak. Kalau sudah diayak, kalau pakai ayakan itu ayakan yang seperti ini bolehlah, yang setengah senti. Atau kalau saya lebih suka yang ini, ayakan yang biasanya untuk jaring nyamuk itu loh, yang kecil banget ini. Nah, ini kita ayak. Coba ya, ini hanya demonstrasi saja, nggak bisa lah ngayak pakai tangan satu. Oh, maaf, kameranya agak goyang. Nah, kalau sudah jadi, waduh, ini tadi nggak dikasih alas. Kalau sudah gini, si manggot-manggot, si cacing nggak ikut. Nah, tapi masih ada satu masalah lagi. Ada yang namanya kascing. Kascing di sini juga banyak, full. Ini kalau dikorek gini, nah, biasanya itu ada bulat-bulatan kecil. Nggak nampak ya? Ada bulat-bulatan kecil gitu, kayak bola-bola. Nah, itu kascing. Kascing itu harus kita bikin gagal menetas dulu, karena di situ biasanya itu ada telur cacing. Caranya bagaimana? Kita basahi dengan nitrobakter, atau boleh disiasati, misalkan kita dalam membuat media tanam. Kalau kita membuat media tanam itu kan kompos sama tanah sama arang sekam itu 1:1 semua. 1 ember ya 1 ember semua. Kalau 1 karung ya 1 karung semua. 1 karung kompos, 1 karung arang sekam, dan 1 karung tanah. Itu dicampur dulu, atau komposnya saja dulu nggak apa-apa, atau dicampur dulu boleh. Baru nanti setelah dipakai menanam, kalau sudah tanaman sudah dimasukkan ke polybag, lalu disiram dengan nitrobakter. Itu juga bisa. Cara itu bisa dipakai, atau full kompos gini disiram dengan nitrobakter juga bisa. Untuk dosis suka-suka lah. Nitrobakter tinggal memperbanyak saja kok. Kalau sekedar patokan saja untuk air 10 liter itu 1-2 gelas itu sudah cukup lah. Nanti dipakai untuk membasahi ini biar lembab. Nah, itu untuk membunuh telur cacingnya biar gagal menetas. Nah, ini bagaimana membedakan antara tanah dengan kompos. Nah, sekarang kalau saya itu nggak ribet, cari mudahnya saja lah. Gimana caranya itu biar nggak ribet.
Nah kalau ini full casing ini. Nah, lingkaran-lingkaran ini sebentar. Nampak enggak? Ini casing full, ini banyak sekali ini di sini. Ini yang nampak jelas ini. Di sini ini casing ini memang bagus untuk tanaman, tapi ya kita harus waspada telur cacingnya itu. Jangan sampai menetas di media tanam kita, di polybag atau di manalah, di sawah pokoknya di mana kita menanam itu ya. Jangan sampai telur cacingnya menetas. Oh ya, kembali lagi ke yang tadi, membedakan tanah dengan kompos. Kalau saya cukup menggaruk gini. Kebetulan tanah di sini ini tanah berpasir, tanah waduk lah kalau orang sini menyebutnya. Kalau digaruk gini bisa, nggak terlalu ditekan, agak sedikit ditekan juga nggak apa-apa lah. Karena kalau sudah tanah itu walaupun kita tekan bagaimanapun nggak akan, kan ini udah berat ini, karena ini tanah. Tapi kalau kompos itu gini aja udah lepas dia, nggak terlalu ditekan, digaruk-garuk gini aja udah bersih. Jadi nggak perlu khawatir, wah bagaimana membedakan kompos dengan tanah kalau di begini. Ini casing semua, ini full casing. Sebentar. Nah, ini batas-batas kemarin. Jadi begini, terus ini saya bawa setengah meter. Jadi ini setengah meter itu belum terhitung yang naik di sini. Ini yang di sini saja. Ya lumayan lah. Ini menghabiskan ini saja saya sudah kewalahan ini. Untuk waktu 1 tahun itu musim penghujan yang kemarin. Nah ini 1 November ini sudah menjelang musim hujan juga. Kalau 1 tahun itu dibilang lama, ya lama. Itu kalau kita nggak ada kerjaan dan hanya nungguin ini. Tapi kalau kita sambil merawat sawah, merawat kebun, menanam ini, menanam itu, 1 tahun itu kalau menurut saya nggak kerasa kok. Sebentar. Ini rencananya mau saya balik. Ini sudah lapuk semua ini yang bagian bawah ini. Biar kayak punya orang-orang gitu loh. Punya kompos kok nggak dibikin yang bagus. Ini untuk ke depan kita evaluasi lah. Biar hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi nanti ini posisi yang kering ini ditaruh di bawah, lalu yang di bawah itu ditaruh di atas, lalu kita siram pakai air, lalu kita tutup pakai paranet gitu aja lah. Ini sebenarnya tempatnya teduh kemarin. Ini sekarang pohon pisangnya agak habis ini. Ini di bawah pohon pisang. Kenapa saya letakkan di bawah pohon pisang? Karena saya suka mikroba yang ada di sekitar pohon pisang. Itu kenapa komposnya saya letakkan di bawah pohon pisang. Apa kompos ini pakai dekomposer? Enggak. Enggak pakai. Enggak pernah saya siram sama sekali dengan dekomposer. Pokoknya asal timbun gitu ya wis. Apa bisa jadi kalau tanpa dekomposer? Ya ini buktinya. Jadi tuh. Sebentar. Nah ini. Apa jelek? Enggak jelek. Ini bagus. Oh ini masih jauh ke dalam ini.
Kalau saya korek-korek dalam. Ini kalau saya bikin video yang saya tunjukkan proses pembalikannya, wah ini bisa 1 hari ini. Maklum, saya kan tenaganya tenaga kecil. Jadi untuk menangani ini ya butuh waktu lama bikin video. Kalau dibikin video ya nanti durasinya bisa panjang banget ini. Ini hanya sekedar ngobrol-ngobrol. Ini yang perlu kita balik nanti. Sementara kita kumpulkan dulu. Kalau begini kita nggak pakai trichoderma, nggak pakai nggak pakai decomposer, itu sudah dapat semua ini. Nah kan, ini nampak jelas. Mana ini? Oh ini enggak ini. Nah ini si pengurai fosfat. Kalau masalah berkayu-kayu itu ya jagonya ini. Kita udah nggak ribet memberikan itu, asal ditimbun, udah semuanya ngumpul di sini. Biar alam yang memproses, kita nggak usah repot-repot, nggak usah pening-pening. Tapi untuk ke depan coba kita lakukan yang lebih baik lah. Semoga hasilnya nanti lebih baik. Ini kita balik. Oke. Cukup segitu. Ini nanti mau saya pakai untuk media tanam. Ini kayaknya sudah dapat, adalah kalau 1 karung ini. 1 karung ini dicampur 1 karung arang sekam, dicampur 1 tanah. Nanti sudah bagus untuk media tanam jahe sama kencur. Coba nanti kita bermain dengan jahe dan kencur. Kita cari tahu ilmunya. Kali aja kencur nanti 1 pohon itu, target saya sih 1 pohon itu 1-2 kilo kencur. Kalau jahe ya berapa ya, 3 kilo 4 kilo lah, atau 5 kilo. Nah ini uratnya banyak, ini urat lagi. Ini pasukan saya, agen hayati saya untuk dalam pengoplosan. Ini pasukan saya ini. Karena hasil anunya bagus. Hasil kerjanya bagus. Cuman kalau ditaruh di media tanam ya tanaman kita mudar. Mampus kalau kena ini. Oke, sekian. Semoga, wah ini videonya agak panjang ya, 18. Ya semoga teman-teman gak bosen, saudara-saudari sekalian gak bosen ngobrol dengan saya. Kita sekedar ya ngobrol-ngobrol ringan lah. Ngobrol-ngobrol ringan sambil ngisi waktu luang. Oke, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.